Halo, Faith. Malam, Kak. Hmm, ayo open kamera dong. Sebelum kita mulai belajar, Mas. Christian, ini kita tunggu sembari menunggu teman yang lain ya. Kita tunggunya 5 menit aja ya, supaya cepat nanti. Gimana, Faith, kemarin? Baik, Kak. Seru soalnya. Ya, Yang bebras, katanya yang bebrasnya. cuma ikut yang internasional, so Kak. Ah, Saya sering baca WA yang sering, Kak. Akan tidak ah, dilain. Coba bisa ikut yang internasional. internasional. Oh, terus ini seru. Sama aja sih, cuma ditranslasi tuh. Bisa kita ini melakukan translasi? Bisa ditranslate? Bisa, Kak. Iya, gitu aja kan. Terus gimana? Menantang atau rating dong soalnya 1 sampai 10. Seberapa sulit? Seru kan? Hmm, Seru itu. tidak terlalu susah sih. Iya, itu cukup seru ya kakak lihat. Soalnya cukup seru. Dan semoga nanti diumumkan Desember ya. Bulan Desember pengumumannya. Gitu. Kalau, oh ya ini selamat datang ya teman-teman semua. Ini kita ada kedatangan teman baru ya. Christian. Ada juga satu cuman dia nggak masuk ya. Namanya siapa namanya? Saya lupa. Bentar. Oh, namanya adalah Christian satu sama Kania ya. Kania sama Christian. Ayo boleh perkenalan dulu Christian. Perkenalan diri dulu. Ya, open kamera ya Revano sama Nabila. Ayo Tian. Nanti kakak kenalin teman-teman yang lain. Ayo. Perkenalkan, nama saya Christian, Oke. Kelas. kelas 11. Hobinya apa Christian? Hobinya bermain gitar. Wow. Asalnya dari mana Christian? Binjai. Binjai. Oke. Binjai, Binjai itu di mana kalau kak boleh tahu? Kak enggak. Binjai, Sumatera Utara. Oke, I see. Christian masih malu-malu kayaknya. Oke, Christian. Christian sebelumnya sama siapa, Christian? Kalau kak boleh ini tutornya maksud kak. Sama Kak Ahmad, Ahmad Norman. Oh, I see, I see. Ini pertama kali ikut Algo, Christian, atau udah pernah ikut sebelumnya? Udah pernah ikut sebelumnya? Di kelas Python Start atau di kelas mana? Eh, Hmm? Di kelas apa? Python. Oh, oke Bunda, siap Bunda. eh ya, jadi Christian nanti nggak usah ini ya, nggak usah sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan silakan dan teman-teman di sini udah ya kita coba buat senyaman mungkin ya kelasnya. Jadi jangan malu, kemudian ya jangan takut gitu ya untuk melakukan ya percobaan salah dan lain sebagainya. Faith, Nabilah, Repano, Tristan dan Kalista sudah ya terbiasa lah dengan cara mengajar saya. Gitu ya Christian.
Oke? Oke. Tristan, Kalista, selamat datang. Gimana kemarin lombanya? Gimana ya? Gimana? Soalnya Susah, ini susah lombanya. muter otak kayak tidur sampai tiduran. Ah, Oh, berapa soal emang? apa itu kalau nggak Berapa? salah, sampai belasan atau enggak 10 deh. Lebih. Oh, kakak kalau di contohnya sih memang ya belasan ya di contoh. Soalnya kan kemarin kalian itu ya lumayan tuh kayak melatih gimana cara berpikirnya gitu. Muter otak banget lah, bener. Bener ya. Bisa Ya, dijawab semuanya itu. Maksudnya dijawab harus dijawab semua atau bisa di skip gitu. Soal yang nggak mau dijawab. sepertinya harus dijawab semua. Oh, Ya, gitu. baru. I see. Itu ini kan Tristan apa Hmm, namanya? Bukan kayak pilihan ganda nggak sih? Maksudnya nyusun-nyusun gitu nggak sih? Atau ada isian juga? Kebanyakan sih semacam kayak apa ya kalau nggak tahu milih Nah, pada pilihan jawabannya kayak yang ini iya iya, oke, I atau see. enggak disuruh nyusun gitu. Iya Ada. ya, ya benar berarti. Oke. Ya itulah ya computational thinking itu begitu. Kurang lebih seperti itulah. Itu konsep untuk menerapkan ke kodenya itu kadang susah juga. Oke teman-teman, ini kalian udah berenam. Jadi mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. So waduh, stop share. Salah yang saya share. Oke, hari ini kalian akan belajar sesuatu hal yang menarik ya, yang ini belum mungkin kalian pernah lihat, pernah gunakan tapi tidak sadar, tidak konsentrasi kita tidak ke situ. Namanya modul. Modul ini apa? Ya, bisa kalian tebak. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini di SMP, SMA, modul IPA, modul IPS dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi modul itu benar kayak sesuatu referensi gitu. Itu yang dikenal dengan istilah modul. Nah, sekarang kita akan coba diskusi tentang angka random ya, modul yang ya standar yang paling sering dipakai di ya pemula seperti kita ini ya, programmer pemula seperti kita. Nah, ini ceritanya perusahaan organisasi acara olahraga Go Ahead meminta paket perangkat lunak untuk mengalokasikan peserta secara acak ke balapan dan mengontrol waktu secara otomatis. Gimana cara kita membantu perusahaan itu? Nah, ini nanti kurang lebih programnya akan seperti ini ya. Jumlah tim peserta 11. Kemudian kayak dari 11 tim ditolong dong tampilkan 2 tim secara acak. Yaitu misalnya di sini tim 6 dan tim 7 gitu. Kemudian dari 9 tim 4 dan tim 2 gitu. Gimana cara membuatnya secara acak? Apakah kita perlu menggunakan input 1 sampai 11, 1 sampai 9, atau ada sesuatu yang membuatnya lebih mudah? Ya, jawabannya ada ya. Kita akan meminta data itu mudah, tetapi gimana cara mencetak nomor perintah acak? Apa yang akan kita gunakan di algoritmanya? Ini dia nanti. Gambarannya adalah kita memasukkan jumlah perintah, kemudian partisipan 1 angka acak dari 1 sampai n, partisipan 2 angka acak dari 1 sampai n, dan ini output untuk para pesertanya. Nah, alat siap pakai di Python, ini yang akan kita bicarakan. Ada banyak sekali alat siap pakainya, termasuk fungsi yang mengembalikan nomor acak. Untuk lebih memahami alat apa yang tersedia untuk pengembang atau developer Python, kita perlu mempelajari kemampuan pustaka standar Python. Ya. Kemudian kita akan memilih alat yang diperlukan dan menggunakannya. Nah, hari ini kita akan fokus pertama pelajari apa itu pustaka standar Python dan modul apa yang di dalamnya. Kemudian mempelajari dan menerapkan kemampuan modul random dan time. Nah, ini 2 modul ini nih yang akan kalian sangat gunakan.
Kemudian pelajari cara membuat modul kita sendiri dan menggunakannya dalam program. Nah, ternyata kita juga dapat membuat modul kita sendiri. Gitu, ya. Nah, sekarang ini dia random dan time. Semua fitur bahasa Python dijelaskan dalam satu set besar file Python. Namanya perpustakaan atau library atau package, ya. Gitu. Kalian bebas menyebutnya apa, pustaka, library atau package, silahkan. Perintah paling sederhana, misalnya input output, segera dikenali dan dieksekusi oleh interpreter. Perintah lain, contohnya adalah menghasilkan angka acak, lebih jarang digunakan sehingga disimpan di file terpisah atau dikenal dengan istilah modul. File terpisah yang di situ banyak perintah. Ini dalam programming ya, bukan dalam secara umum gitu. Nah, kemudian banyak pemrogram menyukai Python justru karena berbagai fitur pustaka standar dan modulnya. Kenapa? Kalian mungkin pernah mendengar bahasa R, ya? Pernah mungkin ya. Faith, Christian, Revano, Tristan, Kalista, Nabila mungkin pernah mendengar R ataupun Excel gitu ya. Di situ kadang ya setiap bahasa itu kan punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi tapi Python itu banyak yang bilang bahwa dia itu modulnya itu banyak gitu. Dan maksudnya itu banyak adalah kita banyak menggunakan modul yang bisa dipakai oleh Python. Excel, R terkadang nggak bisa gitu. Nah, ini dia jenis perpustakaan standar Python. Yang pertama feature built-in, kemudian modul random, modul time, modul turtle, kemudian modul OS. Modul turtle akan segera kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian modul ini mungkin kakak perlu jelaskan untuk pengetahuan kita. Ada 3 modul OS tuh. Operating system tuh tahu apa aja? Christian mau bantu kak? Revano maybe? Modul operating system itu apa? Ada 3 ya. Bukan modul ya, tapi operating system itu biasanya ada 3. Yang pertama, ini namanya ya. Mungkin kalian pernah dengar. Linux. Ini termasuk operating system. Kemudian, yang banyak dipakai, Microsoft. Ini juga operating system. Kemudian terakhir, yang banyak juga dipakai adalah MacBook atau Apple. Bahasa ininya kerennya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke sini dan feature build ini nanti ya akan kita pelajari bukan di sini, di modul selanjutnya setelah ini ya, setelah turtle kalau nggak salah. Oke? Oke, jadi mungkin kalian pernah melihat perintah kayak gini di operator range ya. Jadi range itu kan dia akan mengembalikan angka dari A sampai B-1. Nah, kalau di random ada modul istilahnya rand-int. Dia itu adalah modul acak yang mengembalikan angka bilangan bulat secara acak. Dia nanti akan mengembalikan bilangan bulat secara acak. Dari angkanya itu dari A sampai B. Jadi bukan B-1, tapi sampai B. Contohnya, kakak nulis rand int dari 1 sampai 10. Nah, dia akan kayak memilih angka dari 1 sampai 10, itu dikembalikan secara acak 1 angka saja ya. 1 angka saja. Nah, kemudian random itu sendiri nanti, kalau nggak ada nggak ada int-nya, nggak ada sesuatunya, random tok begini, kemudian di dalamnya kalian tidak nulis apa-apa, dia akan menghasilkan angka acak dari 0 eksklusif 1. Maksudnya 1 itu tidak diikutkan. Dari 0 sampai kurang dari 1. 0,9999 gitu. Sampai situ. 0,75 sampai pokoknya tidak include 1. Gimana caranya supaya include? Tambah 1 aja. Gitu ya. Oke. Oh, salah. Itu kemudian setelah itu ini dia cara kita menghubungkan modul
dengan apa yang kita kerjakan atau program kita. Yang pertama ada 3 caranya ya. Yang pertama adalah panggil modul modul utamanya, panggil modul utamanya menggunakan misalnya modul utamanya kan di sini random. Panggil kemudian untuk memanggil modul yang spesifik, contohnya modul yang membangkitkan angka bilangan bulat secara acak, ren_int pakai panggil modul utamanya kemudian .reint. Ini metode yang pertama. Panggil modul utama kemudian modul yang ingin kita pakai. Cara kedua, langsung panggil modul spesifiknya dalam satu baris seperti ini. From random import ren_int. Nah, kemudian di sini nggak perlu lagi ditulis random dot, tapi langsung ren_int. Cara ketiga, kalau kalian sudah banyak mengenal modul random, ya bisa bilang from random import everything. Ini artinya everything. Import semuanya, semua modul yang ada di random. Jadi kalian nanti tinggal tulis namanya, gitu. Ya ada banyak modul ya. Random itu sendiri, kemudian ren_int. Ya kakak juga itu aja sih kakak pakai ya. Jadi itu caranya ada 3 ya. Yang pertama begini, kedua begini, langsung dipanggil spesifik modul yang spesifiknya, kemudian import everything. Gitu. Ada pertanyaan dulu dari sini? Pelangi maybe? Ada, Kak. Pak Nuh pas? Gimana Pak Nuh? Perbedaan koneksi seluruh modul sama koneksi semua fungsi modul itu apa? Koneksi semua maksudnya gimana? Oh, yang ini sama yang ini. Perbedaannya gimana? Oh ya, kalau yang ini nanti Revano misal import random, ya ini dia mengkoneksikan atau memanggil modul utama. Yang kalau misalnya Revano memanggil atau menggunakan metode modul spesifik di codingan nanti perlu ditulis lagi ya, random.reint gitu. Itu aja bedanya. Perlu dipanggil lagi modul utama, kemudian dot yang spesifiknya itu apa. Sedangkan untuk semua modul nggak perlu. Jadi dari modul random, saya ingin mengimport semua modul spesifiknya. Nah, saya nggak perlu lagi nulis random dot, tapi langsung nih, ren_int. Gitu. Ya, oke? Oke, Kak. Ada lagi? Kalista mungkin? Tristan? Belum ada? Sudah paham? Gimana? Enggak ada? Faith maybe? Christian? Enggak ada? Ya ada, Kak. Oke, kalau enggak ada, sekarang ini dia, modul random berisi alat untuk menghasilkan nilai acak. Yang pertama random itu sendiri, kemudian ren_int. Ya, ini tadi sudah kakak contohkan. Nah, contoh penggunaannya gimana? Ya, di sini dia pakai metode kedua ya, from random import modulnya, modul spesifiknya namanya ren_int. Atau metodenya ya. Bisa dibilang ini metode ya. Kemudian lotre, saya ingin membangkitkan angka bilangan bulat secara acak dari 1000 sampai 99. Nah, saat di print ini akan acak. Kalau 3 kali kalian print, peluangnya 1/9999 dikurangi 1000. Itu peluang munculnya angka yang sama. Jadi ya susah lah gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang ini untuk kembali ke masalah awal tadi gimana cara memprogramnya. Kita dapat menggunakan modul random dan metode ren_int. Ya, total sama dengan int input jumlah tim peserta gitu ya, masukkan 11, partisipan 1 bangkitkan dari 1 sampai total, partisipan 2 dari 1 sampai total juga gitu ya. Nah, ini ya ini punya kekurangan Mas ya, karena kan nanti bisa saja partisipan 1 dan partisipan 2 ini membangkitkan angka yang sama gitu. Ini masih punya kekurangan, nggak mungkin melawan tim sendiri kan. Jadi ya bisa kita sempurnakan gitu. Misalnya if bla bla partisipan 1 sama dengan partisipan 2 sama dengan partisipan 1,
tolong exclude itu gitu. Jangan ikut sertakan di pengacakan. Gitu ya. Nah, sekarang ini penggunaan modul yang kedua ya. Tulis program pembagian pemain sepak bola dalam 2 tim selama pelatihan. Pengguna memasukkan nama atlet satu persatu dan untuk setiap program mencetak nomor tim acak. Nah, caranya gimana? From random, import len int, name-nya input nama atlet, off sampai selesai. Saat nama tidak sama dengan off, ya maksudnya belum, ya kita memasukkan nama lah ya. Timnya itu tolong diacak apakah dia masuk tim 1 atau tim 2. Dan print nama tim 6. Ya, number. Kemudian suruh input lagi, suruh jalankan ini lagi. Nah, nanti ya ini belum lengkap programnya, tapi nanti kayak gini ya, Jin itu tim 1, Jack tim 1, John tim 1, Jim tim 1. Nanti lengkap program ini tim 1 itu ada siapa aja gitu, tim 2 itu ada siapa aja gitu. Nah, apakah mungkin untuk mengoptimalkan kode program sebelumnya dengan menggunakan konstruksi bersarang? Yes. Kalau mungkin gimana? Ya ini aja ya. Jadi while name tidak sama dengan op, tim ini, print ini, if gitu ya, tim 6 sama dengan 1, tambahkan aja ke tim 2, buat tapi listnya gitu. Gitu. Kemudian apakah mungkin bahwa program menampilkan perintah yang sama untuk 3 nama atlet yang dimasukkan? Mungkin sekali. Ya. 3 nama atlet yang dimasukkan secara berurutan. Mengapa? Karena kita tidak menggunakan, ya kan kalau dalam peluang istilahnya apa ya, itu kalau sudah dipakai itu tidak dihilangkan gitu, kalau sudah diambil tidak dicabut gitu, tapi ditetapkan acak. Jadi mungkin menampilkan perintah yang sama untuk 3 nama atlet yang dimasukkan secara berurutan. Kemudian gimana cara memodifikasi program sehingga pada akhir pekerjaan dicetak jumlah atlet? Oh, tambahkan list ya. Nah, ini yang ketiga contohnya ya. Jadi bukan contohnya ini ya. Ini modul time ini. Sorry, Kakak nggak baca. Jadi sekarang kita coba bicara tentang modul time. Jadi modul time itu apa? Dia berisi ya alat untuk bekerja dengan waktu ya, atau kuantitas terkait waktu. Kemudian fungsinya apa aja? Ada fungsi time, kemudian ada fungsi sleep, ada round. Time itu apa? Mengembalikan jumlah detik yang berlalu sejak zaman ini. Jadi mungkin ini sejak zaman ini maksudnya ini mungkin pertama kali modul ini dibuat ya, 1970. Jadi waktu dari 1970 sampai sekarang itu yang akan ditampilkan modul time ini. Kemudian sleep, tangguhkan eksekusi atau kayak menslipnya, menidurkan program selama ya berapa detik yang kita inginkan. Round itu nanti ya membulatkan ini angkanya kemudian berapa digit ya yang akan kita bulatkan gitu. Nah, kemudian contoh penggunaannya gimana? Ini ya. Jadi from time import everything, start sama dengan time saat kita print start. Nah, ini dari 1970 sampai sekarang itu segini ya. Ini kan waktu PPT ini dibuat. Jadi nanti sekarang mungkin meningkat gitu. Nanti kalian coba aja ya. Kemudian sleep jeda 5 detik, kemudian N 5,08, total N minus start, 2. Ini bulatkan ini kurang ini ke 2 angka di belakang koma. Gitu, print total jadinya begini. Gitu. Oke. Kemudian ini udah jam berapa? Tulis program stopwatch untuk menghitung waktu perayapan dalam hitungan detik. Ketika kita memulai program, meminta kita memasukkan 1 untuk memulai hitungan mundur. Stopwatch berhenti saat 0 dimasukkan. Oke, gimana caranya? Gini, ini yang bersarang tadi yang kakak bilang ya. From time import semuanya. Stopwatch import ini. Kemudian while stopwatch tidak sama dengan string 0. Kalau stopwatch-nya sama dengan string 1,
start time-nya. Else print tindakan tidak ditemukan. Stopwatch suruh input lagi, N sama dengan time. Kemudian total sama dengan N min start. Saat di print, ya tampaknya akan seperti ini ya. C. Total sama dengan C itu apa? Saya juga nggak tahu nih. Ginilah ya tapi. Kemudian ini yang kedua, tawarkan untuk memasukkan gerakan misalnya E2 sampai E4 dan hitung waktu yang dihabiskan. Setelah menerima gerakan, cetak menit yang tersisa. Jika 30 menit telah berakhir atau pemain masuk, selesaikan pekerjaannya. Ya ini dia. Codingannya kalau seperti ini ya. Rest 30 karena diberi waktu 30 menit. Move-nya kosong dulu, beginning time kosong. Saat jeda istirahat itu lebih dari 0 dan move-nya tidak sama dengan off, tolong masukkan sesuatu, kemudian N. Kemudian rest dikurangi N dikurangi beginning bagi 60. Karena kan kita dalam menit ya maunya. Gitu. Kemudian print sisa int rest menit dari 30. Begitu. Nah, misalnya saat kakak masukkan langkahnya E2, kemudian sampai E4, sisanya ya 1 menit. Ini dibulatkan ya, harusnya koma-koma gitulah. 29, sekian detik gitu. Langkah yang kedua D2 sampai D3. Sisa 29 menit, langkah kita saat off ditekan, ya dia akan mencetak sisa. Gitu teman-teman. Jadi ini penggunaan modul waktu itu gini. Nah, gimana cara mengubah program agar waktu ditampilkan bukan dalam menit, tetapi dalam detik? Ya jangan dibagi 60, itu aja ya. Menurut peraturan baru, waktu refleksi ditingkatkan dari 30 menit menjadi 1 jam. Ya ini tinggal diubah ya, restnya 1 jam. Udah, semudah itu. Tapi nanti restnya kan 1 jam. Jangan jadi 1 jam toh, tapi tambah 30 jadinya 60 gitu. Gitu ya. Oke. Time to bekerja di platform. Waduh, waduh, waduh. Kalian melihat lagi. Harusnya saya stop share dia. Oke, ini dia teman-teman. Modul 3. Kita coba bagian angka acak dan waktu. Ayo share screen semuanya ya. Atau lihat saya dulu nggak apa-apa. Oh. Nah, semua kata dimasukkan dengan huruf kecil. Tidak perlu. Oke. Modul adalah file. Oke. Ada banyak modul. Betul sekali ada banyak modul ya. Siapakah dia misalnya? Oh, misalnya apa? Random. Time. Yang kita pelajari aja lah. Fungsi-fungsi berikut bisa sangat berguna. Mengembalikan bilangan bulat. Oh, ren int. Ren int. Kemudian waktu time. Ya. Mana ini? Tombol centangnya. Nah, itu ya. Oke, nomor 2. Mungkin skip aja lah teori. Oke, ini apa lagi? Nah, sekarang perbaiki bugnya. Ren. Nah, karena ini harusnya bukan ren tapi int. Win number. Nah, ini kalau kalian mau memperkecil peluang untuk menang, memperbesar peluang untuk menang, jaraknya itu tolong diperkecil ya. Tapi ini kan kita disuruh memperbaiki doang. Jadi apalah daya lah gitu ya. Oke. Kemudian ini win number-nya itu adalah winner number-nya itu 1010. Ren int kita harus buat dalam bentuk current current number equals to, nah gitu. Dan int ini print if sama dengan double. Oke. Dan Anda akan lebih beruntung berikut. Ini enggak jelas nih. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi perbaiki bugnya jika nomor tiket. Oke, jika tidak Anda akan lebih beruntung kali berikut. Ini di translate nih. Makanya kayak rancu gitu bahasa Indonesianya. Gitu teman-teman. Jadi ini tinggal kalian klik ini,
Submit. Nanti saya periksa. Oke, nomor 5. Perbaiki bug lagi. Nomor 6. Ya. Tidak ada permulaan. Oke, nggak apa-apa. Bentuk komposisi 2 balapan. Oke, seperti yang tadi ya. Persis banget. Ren int udah. Race 1 udah. Race 2 udah. 0 dulu ya. While input tidak sama dengan off. Nomor Anda 2 peserta lomba pertama. Peserta lomba pertama race 1 participants itu 0. Kemudian oke. Peserta lomba kedua itu 1. Oke. I see. Kemudian hasilkan nomor balapan. Oke. Jadi gini maksudnya ya. Oke, ini kayak kita update lah gitu ya. Jadi if gitu ya. Kita buat dulu variabel ya. Misalnya apa ya? Acak maybe. Ren int dari 1 sampai 2 ya. Karena apa? Dari 1 sampai 2. Karena kan ini race 1 sama race 2 gitu. Kemudian if acak sama dengan 1 ya. Tolong race 1 plus sama dengan 1. Kemudian else berarti acaknya itu sama dengan 2. Race 2 plus sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian setelah itu tampilkan ya. Tolong ditampilkan ini print gitu ya. Peserta lomba pertama race. Nah, ini dia. Kemudian print lagi atau ya print lagi aja, nggak apa-apa. Peserta lomba kedua race. Oke. Kemudian setelah itu ya disuruh lagi nanti menginput gitu ya. Sampai op dimasukkan dia nggak melakukan apa. Coba sekarang. Tara yes. Nah. Tara lagi. Nah. Tara op baru berhenti. Nah sekarang gimana caranya saya tahu bahwa yang terpilih itu adalah nomor sekian. Oh mudah sekali ya. Kalian print aja acaknya. Acak. Nah ini nomor yang terpilih. Tara misalnya. Yes. Nah nomor 1. Oke benar. Lagi. Nah nomor 2. Oh 1-1. Lagi. Seperti itu aja lah ya. Semudah itu. Segampang itu ya. Oke teman-teman. Silakan. Sekarang tinggal kalian ya. Share screen semuanya ya. Ada pertanyaan dulu dari yang tadi? Maybe you wanna ask me, yeah, something that makes you, I feel bad in this case. Ya. Maybe like this. Silakan tanya saya yang mana. Nabilah, Kalista, Pelangi, Paris, Hafiz, Stefano, Christian, Faith. Are you sure? Nggak ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Halo, halo? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kak. Oke, kalau gitu share screen, Tristan. Semua share screen ya. Christian udah share screen. Modul, Tristan. Modul adalah Christian ya. Modul adalah bla 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 itu. Modul yang pertama Christian. Yang kedua ada banyak modul siap pakai di perpustaka, di pustaka. Iya. Ya modul tadi OS, time, random. Ada banyak tadi ya. Built-in gitu. Bebas mau nulis yang mana. Random sama time aja lah yang mudah. Atau time sama OS yang paling singkat. Paris sudah share screen. Yang lainnya ayo.
Oke, pelangi udah share screen. Jauh banget nih sampainya pelangi. Mantap memang. Oh, nomor tiket beruntung pelangi. Ayo pelangi. Jangan terlalu pelangi kalau mau mendapatkan nomor itu dari 1000 sampai 1010 aja. Jangan 3112. Itu kebanyakan tuh. Kalau mau beruntung ya. Nah, gitu. Perpendek rentangnya. Coba lagi. Nah, kasih ya. Oh, jangan semakin pendek. Karena kan win number-nya 110 ya. Kecuali pelangi ubah win number-nya jadi 1001. Baru deh sampai 1002 misalnya Angi. Ayo Angi, ubah misalnya. Nah, itu cuma 2 opsi kalau begitu mah. Oh, nggak akan pernah beruntung itu. Win number-nya coba 1001. Kemudian randomnya dari 1000 sampai 1005 coba. Nah, ada 5 kemungkinan kan ya. Loh, coba ulang, coba ulang. Loh, kok nggak ada sih? Ya udah deh, kumpulin aja. Nah, itu tuh Anda beruntung katanya tuh. Tadi sekali tapi ya. Nah, itu tuh tadi udah. Itu tuh. Anda menangkan makan malam di restoran. Yangi, selamat Yangi. Ayo yang lainnya. Stefano, Nabila nih. Saya lihat. Time random. Oke, Bila. Mengembalikan bilangan pun INT Saya ya. itu pencet yang skip aja. Yang mana? Ini, yang ini. Iya, next level. Oh, ini nih. Ini, perbaiki bugnya centang. Oke. Oh, terus Kemudian next level, next level. Nanti kakak periksa itu ya. Yang warna kuning ini nggak ada pemeriksaan otomatisnya ya. Oke, sekarang Bill. RAND Bill. Ya, RAND. Rand. Nah, gitu. Oh, D ya, D. Nah, gitu. INT. Mengembalikan waktu, time ya. WY INT sama time. Christian. Christian udah jauh banget, mantap sekali ya. Current number. Revano, how are you? Nomor tiketnya apa no? Print nomor tiket lotre, current number. Wah, current numbernya belum didefinisiin. Definisiin dulu ya. Di variabel Kak? keempat aja, variabel keempat. Current number sama dengan itu angka acaknya kan isinya. Oh, Iya. prime number sama dengan Itu yang baris keempat itu Pak. Di kopas aja baris keempat itu. ini. Iya, kan kita membangkitkan angka pakai itu kan. Itu angka kita gitu. Bila Oh, gimana Bil? Gimana Bil? From random oke, mantap Bil. From random oke, yang kedua benar, yang ketiga salah Bil ya, yang ketiga, yang keempat benar, yang kelima salah, yang keenam benar. Oh, salah, yang keenam salah. Terakhir yang kedua benar, yang ketiga salah. Oke Bil, mantap sekali. Coba ke bawah Bil. Kakak mau lihat lagi. Udah sampai bawah. Kalau sampai bawah ya itu aja yang benar. Mantap sekali Bil. Christian, how are you? Oke, Christian udah sampai. Paris, continue solving aja Paris. Oh, kayaknya Paris lagi ke toilet. Tristan, mana Tristan nih? Kenapa tidak share screen Tristan? Kemanakah Anda? Ayo Tris, kakak mau ditanya mungkin. Kak, ya, Gimana? Pano, yang mana? ya ini move-nya itu diapain, Kak? Move-nya diapain? Maksudnya gimana? Coba lihat soalnya. Ini, oh, oke.
Oh, I see. Langkah, bentar. Langkahnya sisa waktu dari, oke. Move-nya itu berarti eh, apa namanya? Pakai fungsi input ya. Input gitu, langkah Anda gitu ya. Oh, Karena kan di while-nya itu ada move ya. Somebody, Bila aman Bila? Oke, Bila masih ini. Oke, Bill, nomor 4, Bill. Perbaiki. Win number sama dengan 1010. Oh, dari satu aja udah. Ini, Bill ya, kurang tepat. From random import ren int. Nice, Bill. Oke, kemudian baris kelima, coba lihat. Print nomor tiket lottery. Current number. Ada nggak current number sebelumnya, Bill? Variabel namanya current number. Nggak ada ya. Dan current number itu kan pembangkitan dari modul randomnya. Jadi di baris keempat aja tulis, Bill. Current number sama dengan ren int. Itu disambung di sebelumnya. Bukan, nah di sebelum huruf R itu current number sama dengan gitu. Sebelum huruf R di baris keempat. Nah, very nice, Bill. Current number sama dengan. Oh, enggak, itu udah benar tadi. Ctrl Z. Kita akan memerlukan modul randomnya ya untuk memanggil angka secara acak. Current number sama dengan random ren int itu dari 1000 sampai ren int bukan RAND itu tuh yang di atas yang nomor 1. Nah gitu Bill. Oke, baris ke-6 kayaknya karena ekspresi jadi nggak boleh satu sama dengannya. Harus berapa kalau ekspresi? 2 ya. If current number sama dengan ya. Harus 2 ya kalau ekspresi. Baris ke-6 Bill. Aduh. Yang mana, Kak? Baris ke-6. Nah, itu kan 1 sama dengannya. Harusnya 2 ya kalau ekspresi. Kalau variabel baru 1. Sama dengan, betul. Nah, gitu. Udah. Mantap, Bill. Kak, ini nomor benar nggak? Kayak gini. Yang nomor 5. Oh, hentikan dulu itu. Oh, ya. Hentikan dulu itu. Oke. Time. Oke. Oh, ini apa namanya? Move-nya itu baris ke-7 itu ditaruh paling akhir, Panu. Iya, jangan di paling awal ya. Di Oh, benar. ya baris ke-10. Gini. Iya, betul. Ayo langkahnya mau apa? Nah, gitu ya. Kumpulin aja. Saya izin ke toilet ya, teman-teman. Mau ini. Oke.
Oke guys, gimana guys? Ada pertanyaan? Ya silakan boleh makan minumnya. Silakan aja, nggak apa-apa. Sambil mengerjakan. Bill gimana Bill? Nomor 5, oke Bill. Coba kakak lihat Bill. Move-nya di akhir aja Bill. Move-nya di baris ke-6 pindah ke baris ke-9 aja. Jadi proposal Eh, Pano kayaknya tadi. Coba ke nomor 5 Pano. Ya apa Kak? Coba ke nomor 5 kayaknya ada yang salah tadi. Enak. Iya. Move. Pantes nih. Move-nya Pano ya. Jadi move-nya yang salah. Move-nya itu baris ke-5 itu bukan input ya. Kakak salah tadi. Tapi baris kosong. Ya, baris kosong. Ya emang gak ada isinya. Iya, string kosong maksudnya. Kayak gini. Iya. Ya, Ya gitu bukan. Pak ya. Ya. Nah, sekarang coba. Loh, move-nya sekarang dipindah ya. Move-nya dipindah ke baris 7. Sorry tadi, aduh. Oh, Ya, yang input yang paling bawah itu dipindah ke baris. Nah, baru nih udah sesuai. Gimana teman-teman, ada gini apa namanya? Mau di Tristan, aduh, gimana Tristan? Oh, move-nya baris kosong dulu, Tris. Apa string kosong. Baru deh. Nggak usah pakai input ya. Pakai string kosong. Inputnya dihapus, semuanya dihapus. Pakai tanda petik kosong, isinya kosong. Nggak ada tulisan sama sekali. Move sama dengan, ya, dihapus. Oh, bukan nol, tapi tanda petik kosong, nggak ada isinya. Tanda petik, oh, bukan titik 2, tanda petik. Nah, satu lagi. Nah, kosongan ya gitu. Nah, sekarang, oh jangan. 0 sampai seterusnya itu dihapus. Oh, Kalista nih, kasihan Kalista. Hafiz, bagaimana Hafiz? Paris, Kalista? Kakak lihat Kalista trouble sekali di jaringan. Iya, Kak. Ya, itu dihapus aja, Pak Tristan. Nolnya dihapus. Nah, udah, oh jangan dihapus satu. Ya, enggak. Nah, gitu. Nah, sekarang jalankan. Oh, enggak, udah benar tadi. Nah, gitu. Sekarang jalankan ya. Bila ternyata kakak salah, Bil. Jadi yang ditambahkan adalah move-nya dipindahkan ke baris ke-6, Bil. Seperti asal muasalnya tadi. Oke, yang terakhir dihapus. Kemudian di baris kedua definisikan move sama dengan string kosong. Move sama dengan tanda petik nggak ada isinya. Christian, how are you? Nomor 6, gimana Christian? Silakan boleh makan-makan ya, silakan. Gimana, Kak? Eh, Yang Bila tadi. yang mana? Yang mana? Ya, move sama dengan string kosong, tanda petik nggak ada isinya. Oh, jangan. Itu tanda kurung ya, tanda petik biasa, tanda petik. Nah, gitu, udah. Jalankan. Oh, jangan, nggak ada isinya. Nol itu ya namanya isinya. Oh, ada yang salah ya.
From time, import time ya, bukan ren int, tapi time. Iya. From time, import time. Yang diimport time, bukan ren int. Iya. Time, import time. Iya. Nama metodenya waktu, memang agak aneh. Ya. Loh, kok nggak jalan, Bil? Oh, per 60 dulu, Bil. Di baris ke-8 itu per 60. Baris ke-8. Enggak. Akhir banget, di akhir banget. Per 60. Bukan, baris ke-8 bener. Tapi di akhir, di akhir. Oh, bukan itu. Baris ke-8 bener, tapi di akhir. Nah, di situ per 60. Nah, coba sekarang. Oh, jangan sama dengan op ya. Tidak sama dengan, ya. Tidak sama dengan op. Nah, udah. Nah, nggak harus sama ya, bebas. A, B, C, D, E, F, G juga silakan. Gimana Tristan, aman? Ini gimana Kak? Oke. Tidak sama dengan ya, bukan sama dengan. Tidak sama dengan op. Iya. Oke, kemudian di baris ke-9 paling akhir per 60. Nah, karena kan per menit ya. Oke, coba jalankan Tris. Nah, gitu ya. Loh, kok 29 mulu tapi? Oke, nggak apa-apa, kumpulin aja lah ya. Christian, bagaimana kabar Christian? Oke, udah teman-teman. Kalau gitu sekarang boleh kakak lanjutkan sedikit, baru lanjutkan latihannya. Kakak share screen kembali. Mau melanjutkan presentasinya. Oh, itu nanti kakak bantu Revano. Stop share dulu ayo, kakak mau melanjutkan dulu bentar. Oke, kalian mantap ya semuanya, aktif sekali. Saya suka. Oke, sekarang kita diskusi kembali terkait proyek autoresponder. Ini agak aneh memang translasinya ya. Saya juga berpikir berkali-kali, tetap aneh ternyata. Oke teman-teman, manajemen perusahaan Go-Ahead menyukai paket program yang diselesaikan. Sekarang direkturnya minta kita untuk membuat program penjawab otomatis untuk menanggapi permintaan pelanggan pusat olahraga dengan cepat. Ini harus pertama, kenali query yang dimasukkan terkait dengan apa, kemudian keluarkan informasi yang diperlukan. Nah, pelanggan mengajukan berbeda permintaan ke Departemen Dukungan Pusat Olahraga. Inilah yang paling populer. Kehilangan jadwal kelas, aku lupa nomor HP, dan berapa yang harus saya bayar untuk kelas. Nah, ini proyek ya, kalau kalian mau gitu membuatnya.
Nah, ini kemudian skema proyeknya. Kakak belum memperkenalkan ini ya, tools mind mapping di platform. Menerima permintaan, meminta pengakuan oleh program, di mana nanti kita bagi ke dalam 3 segmen, mencetak jadwal pusat, mencetak detail kontak pelatih, kemudian mendapatkan jumlah sesi pelatihan yang dihadiri, dan menampilkan jumlah yang harus dibayar. Mesin penjawab serupa direncanakan di pusat olahraga lainnya. Gimana program meminta pengakuan yang dapat digunakan di program lain? Ya, ini dia ya. Ini modul analyzer-nya. Kemudian ya untuk apa namanya, pertama blok perintah dapat dikelompokkan ke dalam fungsi, kemudian yang kedua dapat membuat modul kita sendiri. Nah, sekarang gimana sih cara pembuatan modul itu? Saya jadi penasaran, ya mungkin kalian bertanya seperti itu. Pengembang yang mengerjakan proyek besar sering berubah blok kode menjadi modul terpisah. Kenapa? Setiap programmer dapat membuat modulnya sendiri, mengisinya dengan fungsi yang diperlukan, dan menggunakannya dalam proyeknya sendiri atau bahkan proyek orang lain. Jadi ketika kalian nanti membuat proyek yang besar banget proyeknya, kadang kalian mendefinisikan membuat modul kalian itu secara tersendiri, yang mungkin kalian akan menggunakan modul itu berulang kali. Pertanyaannya gimana cara membuatnya? Nah, caranya sebenarnya sederhana ya. Yang pertama, buat fungsinya atau buat program apa yang ada di dalam modul itu nantinya. Gitu ya. Kemudian ya, kalian tinggal simpan file dengan kode yang sudah kalian buat yang diperlukan untuk proyek lain. Kemudian hubungkan seperti kalian menghubungkan ya pakai metode yang sebelumnya itu import from gitu ya. Nah, contoh nih, kakak punya program seperti ini ya, depth get data, depth searching, dan print result. Ya, ini contoh modul kakak. Sorry, ini contoh fungsinya. Sekarang kakak mau membuatnya menjadi modul. Caranya gimana? Kalau dari platform, kalian tinggal tekan tombol yang ini, simpan file itu ya. Jadi simpan file itu udah secara otomatis menyimpan file kalian dan dia bentuknya .py. Jadi nanti kalau kalian bekerja di luar platform, kalau .py itu sudah bisa dibilang itu adalah sebuah modul. Gitu ya. Nah, isi modul itu apa aja? Metode-metode, fungsi-fungsi ya yang kalian bisa gunakan di program kalian ya, in your future program lah gitu ya. Di program kalian mungkin kalian nanti membuat apalah gitu ya, di kedepannya mungkin membuat robot dan sebagainya. Pakai modul saya. Boleh banget. Gitu ya. Untuk masukkan nama silahkan, misalnya modulku yang pertama, oh my god, misalnya begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ini gimana cara saya memanggil modulnya? Sama persis, nggak ada bedanya. Import apa nama modulnya, misalnya di sini sport rules ya, ya di sini bilangnya import sport rule ya. Kemudian maybe ya, di dalam modul ini kan ada banyak nih metodenya, print football, print apa itu, hoki, dan print sprint. Itu kalian harus bilang from sport rules import. Nah, metodenya mau apa gitu. Nah, di sini kan dia menggunakan metode yang pertama tadi ya. Jadi dipanggil lagi modul utamanya ya. Modul utamanya dipanggil, kemudian dot metodenya apa. Gitu. Ya. Gitu ya. Agak membingungkan pertama nanti, apalagi kalau kalian praktek, tapi setelah tahu, oh kalian kayak pingin selalu membuatnya. Oke. So, jangan lupa bahwa kode harus mudah dibaca. Saat menggunakan modul kita sendiri, kita perlu menyertakannya melalui import nama modul sehingga saat kita memanggil fungsi, kita melihat di mana letaknya. Kemudian jika tidak ingin menulis nama modul setiap kali Anda memanggil fungsi darinya, gunakan komentar penjelasan. Nah, seperti ini nih, ya. Iya, ini metode yang kedua tadi lah. Mungkin kalian nggak mau seperti ini saat memanggil metode yang ada dalam modulnya, pakai gini aja langsung. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita basmi soalnya. WY
YW. Gimana YW? Aman Kak. Aman. Paris memang ya. Pelangi bagaimana pelangi? Aman, Kak. Serius nih aman. Christian maybe? Christian, how are you? Christian sedikit ini ya, orangnya sedikit masih malu-malu. Gimana Christian? Apa yang bisa kakak bantu di sini? Jelaskan dari awal. Waduh, jangan gitu juga. Jangan gitu juga lah ya. Parah banget emang kalau dijelasin dari awal. Gimana Chris? Hafiz? Gimana Hafiz? Belum kedengeran? Ya, Gimana ada pertanyaan? Ada eh, pertanyaan? kayaknya tidak ada. Belum ada. Oke, Kayaknya jangan tidak ada. sampai tidak ada ya, belum aja, belum Belum ada ada, aja. belum ada. Bilah gimana Bil? Mau langsung praktik mungkin ya? Aman. Oke, aman. Oke, kalau gitu sekarang kakak coba contohkan gimana modul itu ya. Kalian mungkin nanti mau agak, ya awalnya sedikit gimana gitu ya. Nah ini misalnya, modulnya misalnya, let's say kakak katakan daftar Olga olahraga gitu ya. Nah udah disimpan kan? Nah sekarang kita lanjut. Kalau udah seperti ini, kalian ya nanti kan modulnya mungkin kalian membuatnya tidak seperti ini ya, bebas ya. Nah sekarang kalau udah begini, oh ya kita lanjut aja ya, lanjut, next level. Nah sekarang hubungkan modul. Nah ini kakak sederhanakan supaya kalian lebih mudah membacanya. Hubungkan atau import aja lah supaya lebih cepat, import modul sebelumnya. Ya langsung saja nih. Kakak biasanya pakai ini ya, lebih seru aja. From apa tadi nama modulnya? Aturan Olga ya, aturan Olga. Import misalnya everything aja lah. Saya ingin semuanya. Nah, kemudian print program hari ini. Nah, ini mungkin ya yang kalian belum kakak pernah jelaskan. Yang ini yang miring ke kiri N ya. Oh, sorry, miring ke kiri N ini. Ini artinya new line ya. Ini bukan sesuatu hal yang apa namanya aneh, tapi ini ya memang aneh kelihatannya. Tapi ini artinya new line ya. Jadi nanti print hari ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan keempat. Coba Kak dicoba. Oke, kita coba ya. Kita coba aja langsung. Supaya kalian tidak penasaran ya apa itu. Ini kita uncomment dulu. Saat di print, print programmer. Oh, kurang ini ya. Kurang apa kurang? Oh, dia kurang ini ya. Tanda petik. Nah, loh. Tadi nama modulnya apa? Kalau daftar Olga. Aduh. Ini daftar Olga. Daftar Olga. Nah, dia akan seperti ini nih. Jadi new line ya, begini. Jadi nanti kalau kalian misalnya kayak nulis printnya males gitu ya, sampai 300 print. Oh, kalau sampai 300 jangan pakai seperti ini ya, pakai loop aja ya. Kita kan punya alat canggih namanya loop. Oke, sekarang perintahnya apa ini? Pilihan Anda, oke, answer. Nah, kemudian, tambahkan sekarang if answer sama dengan gitu ya. Satu, let's say gitu ya. Kita tahu bahwa di sini satu itu adalah sepak bola. Maka tolong ya. Dia kayak print di dalam daftar Olga ini, kalau kalian lupa metodenya apa ya?
ke sini aja mumpung bisa bolak-balik. Print football, hoki, sama sprint. Oke. Berarti sekarang if answer sama dengan 1, tolong panggil ya print football. Nah, gini teman-teman. Ya, semudah itu. Oke? Oke, ini ada yang salah tapi ya. Ini harusnya bukan langsung gini, tapi while dulu lah ya. While answer tidak sama dengan kata of ya. Gitu. If sekarang answer sama dengan kakak pakai string aja ya. String 1 tolong print football. Nah, gini ya. Oke. Kemudian ditanya lagi ya. Jumlah pemain bla bla tujuan. Oke. Kemudian ditanya lagi ya taruh aja ini atau langsung ini aja juga boleh ya sebenarnya. Sangat boleh. X. Oh, tapi kita ini ya ada digunakan di sini jadi ada baiknya pakai variabel aja. Kemudian elif sama answer sama dengan 2. Tolong apa tuh? Print hotkey. Kemudian elif lagi karena saya ingin yang spesifik ya. Jadi nggak pakai else. Answer sama dengan 3. Print apa tadi terakhir? Sprint. Oke. Ya. Kemudian suruh lagi ya. Yang ini kita kontrol C taruh di sini. Oke. Udah semudah itu ya. Oke. Nah, coba sekarang. Tara misalnya saya masukkan 3. Ya, gitu ya. Oh, waktu berjalan tidak terbatas ternyata ya. Kemudian fakta menarik tentang olahraga ini. Iya, gini ya. Coba kita lihat olahraganya bener ya. Ya, memprint ini. Gitu ya. Atau kalau kalian mau menambahkan silahkan ya. Kalau mau menambahkan sesuatu, print football. Apa namanya? Fun pack maybe ya. Fun pack. Fun pack of football. Oke. Nah, fun pack saja lah. Kemudian ini berlaku juga ini kalau kalian kan mau berkreasi gitu ya. Nah, fun facts of hockey, kemudian Ctrl V, fun fact of print, gitu ya. Tara, misalnya kakak masukkan 2. Nah, waktu bermain, bla bla bla. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Centang, submit, gitu. Ada pertanyaan dulu? Christian, bagaimana saya dapat membantu Anda, Christian? Revano, mau langsung praktek aja Kak? Kalau saya oke. Kalista, how are you Kalista? Kakak lihat sinyal Kalista. Ya Kak, Gimana Kal? Ada pertanyaan? sekarang sih enggak. Sekarang enggak, mungkin nanti ya. Oke, mantap Kalista. Faris, bagaimana kabarnya? Nggak ada ya. Enggak. Oke, kalau gitu tinggal kalian yang mengeksekusi codingan kalian. Silahkan share screen. Mau melanjutkan yang tadi juga boleh. Kita akan selesai Kak. Astaga. Terlampau malam Kak. Enggak apa-apa. Canda ya nonton. Ayo share screen. Saya masih di kampus nih teman-teman. FYI ya. Kalau nggak mau tahu juga nggak apa-apa sih. Silahkan share screen. Kenapa nggak ada yang mau share screen? Oke, Revano udah share screen. Nah, yang ini Pano, ini kurang. Jangan membuat apa resnam itu.
Oh iya ya benar. If raise 6-nya. Nah itu variabel ke-13 dan ke-14 itu nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Karena kan nanti Repano akan menampilkan di baris ke-15 itu raise 6-nya. Itu yang pertama. Kemudian baris ke-16 itu panggil aja variabel ketiga. Baris ketiga maksudnya. Kemudian 17 panggil variabel ke-4. Karena kan udah dijumlahkan ya, diupdate gitu. Gitu ya Pano? Oke? Oh, maksudnya nanti ini cuman uh, Itu nanti nggak apa-apa. Kalau itu nggak, cuman yang ini variabel baris ke-16 Pano. 19. Iya. Jadi kayak nggak perlu membuat variabel raise 1, raise 2 lagi gitu. Tapi langsung aja Langsung panggil pakai aja ya. bukan, langsung panggil raise 1 participants. Gitu ya. Saya cuman ini aja biar Oh ya, ya silakan kalau biar mungkin iya ya, Kakak paham. Ayo. Mantap lah ya. Oke, WY. YW. Gimana, gimana ini YW? Oh, move-nya string kosong dulu, YW. Move-nya string baris kelima maksud Kak ya, baris kelima. String kosong. Tanda petik nggak ada isinya. Nah, gitu. Kemudian di baris ke-9 bagi 60 ya, n kurang beginning-nya bagi 60. Oke, mantap sekali. Oh, satu lagi. Baris ke-6 itu tidak sama dengan ya, bukan sama dengan sama dengan. Nah, gitu. Oke. Oh, perinya agak kurang indentasi. Oh, satu lagi. Oh, nggak ada ya. Sorry. Aduh, Ali. Siapa itu Ali? Mana ada gerakan catur Ali? Aduh, WY ini. Ada-ada aja ya. Nah, ayo nomor Christian nomor 4. Udah nomor 4 aja Christian nih. Ayo Christian, gimana caranya? Hubungkan modulnya dulu, tambahkan programnya. Tristan udah sampai nomor 3 nih, mantap. Buat modulnya. Ya, yang itu benar, yang shape itu. Nah, itu bukan yang matahari itu ya. Matahari itu untuk mengubah mode. Dan eh save Kak. Kalau mau ngecek di lab itu maksudnya tekan yang mana? perlu keluar dulu Tristan. Maksudnya nih tekan panah yang itu ya di dia nanti coba tekan panah dulu yang kiri itu betul. Nah, itu di laboratori. Itu modul kalian tersimpan di situ. Nah, ada nggak? Nggak ada. Oh, ada. Saya lupa matiin mic tadi. Oke. Ayo, nanti kalau kalian mau buat project juga di sini aja ya. Kalian udah bisa buat project kok. Misalnya daftar cita-citaku gitu. Kalau mungkin apa namanya yang terpilih kan ada banyak tuh. Yang lagi viral kan ini ya, Budiono Siregar ya, kapal laut Budiono Siregar. Bisa tuh kalian masukkan. If yang terpilih adalah kalian pernah dengar itu nggak teman-teman? Atau jok saya tuh nggak nyambung nih ke kalian. Oke, gimana Tristan? Ya, Christian. Christian. Atau mau import langsung juga boleh. Tapi prom dulu boleh. Di baris kedua ya, menghubungkan modul dari tugas sebelumnya. Baris kedua.
Oke, di situ from apa nama modulnya tadi? Kakak nggak tahu soalnya. Christian menamakan modulnya apa? Di sebelumnya, di baris ketiga. Di baris ketiga buat simpan dulu modulnya boleh? Sorry, nomor 3 bukan baris. Nomor 3 tuh. Iya. Udah dibuat modul tadi? Udah disimpan? Nah, itu. Nah, apa nama modulnya maunya apa? CR7 juga boleh. CR7. Oke. Oke. Nah, itu ya nama modulnya CR7. Nah, sekarang untuk menghubungkannya nomor 4, Christian. From CR7 import semuanya aja ya. Ada 3 metode yang tadi. Ya. Coba lihat nomor 3 tadi. Nah, ini metodenya print football, print hoki, print sprint ya. Itu aja yang perlu diingat. Ya, silahkan Tristan. Ayo, nomor 4. From CR7. From CR7 import. Atau bebas mau langsung import CR7 juga boleh. Gimana, Christian? Aman? Atau masih bingung? Kakak bantu kalau. Oke, dihapus boleh. Revano, kenapa masih di sini, Vano? Bukan, ini saya lagi Oke, oke. Lagi cari mempelajarinya ya. ini cara bikin time-nya gimana. Oh iya, ya. Silakan, silakan. Cuman Mm, gimana ya, Kak? Gimana? Cara bikin time iniannya. Langsung aja time gitu. Nah, itu udah dia ini ya. Jadi beginningnya itu begini loh, maksudnya ya, kakak boleh kakak oret-oret Vano? Iya, boleh, Kak. Dikasih ini tekan enable annotation dulu di titik 3 yang ini. Oh, Udah? oh ya. Udah. Oke. Ini ya. Ini beginning ini adalah waktu sebelum kalian ke main programnya. Ini kan program utamanya nanti Pano ya. Mm-mm. Ya. Nah, dari nanti beginningnya itu kalau kalian Pano taruh di sini nanti dia nggak menghitungnya dari sini. Jadi dari sini aja. Jadi di sini dari Apa, sini Kak? dia di. Hah? Ulang tadi pas dari begininya untuk Ya, harus di luar loopnya karena kan nanti yang benar-benar berjalan itu kan yang ini ya, ini main part of your program kan, betul? iya, Nah, jadi beginningnya waktu sebelum mulai itu ya jangan di dalam loopnya gitu, gitu ya. Nah, kemudian begininya jangan di endnya, dalam loop. ya beginningnya kan, ini kan kita Hmm. ya kalau modulnya sama-sama time ya, sama-sama time. Nah, sekarang untuk endnya bisa di dalam. Kalau kayak yang tadi kan nomor yang catur itu tadi, kan dia Iya, iya. hitungnya per langkah ya. Jadi kayak apa namanya? Ya berlalu gitu waktu. Nah sekarang kalau secara keseluruhan harus di luar loop ya. N-nya itu harus di luar loop. N Oh, sama dengan time. Tapi di luar loopnya. Nah gitu. Gitu ya. Nah gitu maksudnya. Nah sekarang ini main part of programnya ini apa isinya. Nah itu kita sendiri yang menentukan ya. Silakan. oh, Jadi ini dari sini sampai sini segitu loh program Anda berjalan. Nah, kata modul itu begitu. Segitu banyak waktu yang dihabiskan oleh program Anda. oke, oke. Masuk, Kak. Sip.
Christian aman? From Christian, from CR7. Enggak pakai dep, belum dep. From CR7. Nama modulnya kan CR7 tadi ya. Berarti from CR7. Import everything ya, semuanya. Import semuanya. Import everything. Aduh, betul banget Allah. Import everything itu pakai bintang ya. Iya benar-benar import. Everything, bintang, pakai bintang, import everything. Import bintang gitu. Christian. Import. Nah, gitu ya. Spasi bintang. Bintang. Nah, kemudian sekarang codingkan ya. Agak membingungkan emang kakak mengerti kalau bukan karena kok kita kayak menulis fungsi di nomor 3 tapi sekarang bingung mau menulis apa gitu. Tiba-tiba from CR7 import semuanya gitu. Nah, jadi yang tadi itu Christian kayak membuat modul kayak random itu kan. Kalau random itu kan modul standar ya Python. Jadi kita kalau memanggilnya from random import everything. From time import everything. Gitu ya, Christian. Jadi baris kelima pakai while ya. While oke guys, aman? Oke, sekarang boleh kakak simpulkan pembelajaran hari ini. Nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Ya, kalian udah di rumah memang. Lanjutkan di luar kursusnya maksudnya. Nanti tanya kakak kalau ada yang stuck banget gitu. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang modul standar Python sama modul yang kalian buat sendiri. Nanti berkreasilah buat project mungkin. Kemudian panggil modul kalian, silahkan ya. Kemudian yang paling ya selamat datang ya Christian, mungkin tadi Nabilah, Pelangi, Faris, Karlista, Hafiz belum datang ya. Jadi kita ada kedatangan teman baru ya, namanya Christian sama satu lagi. Siapa namanya tadi kakak lupa lagi. Ya pokoknya satu lagi perempuan ya. Jadi itu. Nah jadi di sini jangan kalian apa namanya ragu untuk bertanya dan kooperatif gitu ya. Karena apa?
programmer itu tidak boleh diam-diam saja sebenarnya ya. Maksudnya itu kalau ada yang menurut dia salah, tanyakan. Kemudian kalau ada yang menurut dia bahwa ini solusi yang lebih efektif, silahkan ajukan. Gitu ya, Christian ya, itu aturan dasar lah ya di kelas ini gitu. Oke. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya karena rapot bulanan akan selalu menanti kalian. Gitu. Sampai jumpa minggu depan. Christian, Faith, Tristan, Bila, Pelangi, Revano, Faris, Hafiz. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.